Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Semoga sehat selalu untuk kalian semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Kita sebelum panggil gitu, suruh masuk ke sini, alangkah lebih baiknya kita baca dulu biodatanya. Nama Amora Putri Clarissa. Waduh, ya dijamin ini mah gelis pokoknya namanya. Alamat Katapang, Bandung tepatnya. Tempat tanggal lahir Bandung 11 November 95. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan saat ini menggeluti di bidang bisnis sebagai penatarias juga dan juga open BO dia, saya open BO nya. Dan hobi menyanyi dan juga berenang. Nah, gitunya. Mangga orang kalau betulnya Miss Amora gitu. Nah, masuk cari-cari ya. Nah, gitu. Aduh, terus di mana ya? Tebih rumahnya? Rumah jauh banget. Jauh banget ya, Jauh banget. Nah, apa kabar? Baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Nah, sebelum kita membahas ke pertanyaan, mungkin boleh mau kenalan dulu barangkali yang belum kenal. Boleh kenalan dulu sama saya. Nama saya Amora Putri Clarissa. Bisa dipanggil Amora, bisa dipanggil Amora juga. Nah, saya panggilnya lebih enak nih siapa nih? Amora aja. Oh, Amora. Iya, Nah, Amora aja. Amora kegiatan apa saat ini? Kegiatan Sibuk kesibukan hari ini. Hmm. Kalau misalkan Sabtu Minggu kan bisa menyanyi, terus wedding singer juga, rias pengantin juga boleh. Buat kalian semuanya yang mau ngerias pengantin yang mau wajahnya jadi namanya boleh hubungi aku. Yang mau glowing ya kan bisa di kontak glowingnya. Nanti punya Instagram? Ada. Oh, nanti bisa kita cantumkan. Oke, juga boleh. ya. Nah, gitu ya. Nah, di bidang khususnya sebagai penatarias nih atau juga menyanyi dan lain-lain, khususnya di menatarias sudah berapa lama menggeluti? Ada 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang. Pertama ya sampai sekarang sih ya alhamdulillah sih masih ada yang percaya, masih ada yang dukung walaupun kemarin pernah ngedown juga sih gara-gara corona sih. Oh, berarti berdampak Ya, besar. Dampaknya besar banget. Corona tuh menyiksa pokoknya. Nggak bisa hiburan, nggak bisa merias. Ya kepaksa sedikit-sedikit, agak-agak belok sedikit lah. Belok. Ya belok sedikit lah. Buat makan sama ngerokok kan ya tiap Betul. hari harus ngerokok sama makan kan harus itu mas tiap hari kebutuhan. Kalau misalnya yang lain-lain belum bisa nanti gitu aja. Nah, terus di samping itu suka juga di bidang menyanyi. Menyanyi iya. Sebagai apa tadi? Wedding singer. Wedding Buat bintang tamu. Buat yang hajatan, yang nikah, boleh. Nah, nyanyi harusnya bisa nyanyi. Cicik kumaha nyanyi. Setengah ya bagian rapnya aja. Sunda aja ya. Boleh bebas. Abi buka kebobohannya, waalaikum nutipayun jagung aking, ayana jagung aking, awakna balik. Gitu Jadi jadi kita aja ya. bener bagusnya suaranya. Ya begitu. Nah, berarti hobi kan menyanyi. Menari juga. Menari emang. Oh, enggak. Soalnya sekarang memang badan aku udah gemukan ya kayak dulu pas lagi berat badan 60 kilo malu masih bagus lah. Kalau tuh nggak kendor ini udah berat. Kalau buat joget-joget udah nggak sanggup. Ngap lebih ngap gitu kan. Nah, di samping itu juga karena tadi kan ada pekerjaan itu di samping sebagai penatarias dan juga sebagai singer juga dan juga tadi sebagai open BO. Nah, maksud dari open BO itu apa? Bisa dijelaskan sedikit? Boleh. Jadi open BO tuh open booking gitu ya kayak kalau misalkan perempuan tuh ya yang real tuh kan kalau aku transgender tuh kebanyakan sih banyaknya yang ngelecehin kayak gitu. Kalau aku mah kalau nggak ada kesibukan, kalau ngeliat agak sepi itu mah nggak dijadiin usaha sehari-hari sih, cuma selingan aja seminggu sekali 2 kali aja gitu aja sih, nggak terlalu sering. Cuman kalau kemarin pas lagi corona emang iya corona malu pon BO terus-terusan pokoknya.
Nah, siapa tadi? Sorry, dari Amora. Amora kan saat ini menjadi sebagai transgender. Ya. Dasarnya itu pertama kali itu dari keinginan sendiri atau misalkan terpengaruhi orang lain atau lingkungan atau gimana? Kalau aku sih enggak sih, dulu sih memang sih ya kalau misalnya dari kecil emang udah suka boneka, udah suka main-mainan cewek, terus di lingkungan juga aku kan nggak punya teman-teman cowok juga, kebanyakan yang sejajaran sama aku tuh cewek semua, jadi nggak tahu ke bawah arus melodi, nggak tahu ke bawah gimana. Tapi sejujurnya sih kalau misalkan kayak gini sih sebenarnya emang nggak mau sih ya, cuman kedorong ke satu ekonomi, kedua terus pernah patah hati juga, pernah sakit hati juga, pokoknya mah itu mah sakit hati ya pokoknya mendalam. Jadi pertama kali itu memang sejak kecil sudah menyukai khususnya kesukaan wanita. Ya. Dan dengan kondisi seperti ini kan mungkin pandangan dari khususnya dari secara umum kan mungkin transgender itu agak dipandang negatif dan lain-lain gitu kan. Minoritas kita emang suka disisihkan, terus kadang ada yang bilang sampah masyarakat juga. Tapi kan dalam arti nggak semuanya kaum waria, kaum minoritas semuanya nggak jelek semuanya. Itu kan dari sebagian minoritas waria kebanyakan sih ya itu. Tapi maaf juga ya buat teman-teman semuanya, buat teman transgender sama waria, jangan kesinggung sama omongan aku, karena emang iya ada yang jahatnya ada yang baiknya juga. Imbas jahat itu jadi ke orang lain kita pikirnya sama aja gitu. Betul. Ada yang bilang minoritas tuh kayak banci bencong, galak, padahal nggak pernah galak sih kalau nggak digalakin ya. Betul. Pernah digalakin gitu kan, ibarat anjing, kalau misalnya anjing lagi diem terus sama kita ditipu kan kita juga pasti dikejar sama anjing gitu aja. Betul. Karena meskipun kita transgender perempuan atau laki-laki pun, jadi kembali lagi kan siapapun kita yang mengusik orang lain, orang lain pun pasti tidak enak gitu kan, apalagi larinya itu ke perasaan. Perasaan lu bakal banget pokoknya. Apalagi kalau misalnya kedengaran sama orang tua kita ya, orang tua kita kan udah kayaknya udah tua gitu kan. Kalau misalkan anaknya diledeki, dihinain itu kan orang tuanya tuh kebanyakan yang menangis. Betul. Gitu kan. Betul. Kebanyakan yang jadi pikiran. Makanya buat kalian jangan meremehkan kita, terus jangan mandang sebelah mata, karena kerjaan kita juga nggak di jalan terus. Tidak semua orang itu bisa di jalan, karena aku juga dulu ngalamin di jalan juga udah pernah terus mencoba, terus kan nanti juga orang tuh ada capeknya. Betul. Aku udah capek gitu kan, diam di jalan, capek, males, udah capek, udah ketemu titik jenuh. Nah terus aku tuh menggeluti dunia ngerias gitu, terus menghibur orang, nyanyi gitu aja sih. Karena menghibur orang itu sebagian dari ibadah. Iya, sebagian dari iman juga ya. Betul. Ibarat buang sampah aja itu kan ibadah gitu. Betul membuat orang tertawa juga. Nah kembali kita flashback sebentar. Nah jadi untuk di posisi keluarga sendiri Amora, apakah mendukung nggak dengan kondisi saat ini? Pertama sih susah buat menerima, terus ya kesini karena kedesak ekonomi juga, karena kan aku juga punya keponakan banyak yang udah gak punya bapaknya, terus sekarang yang urus kan aku juga sendiri, makanya nggak henti gitu ya, bekerja dan bekerja, terus dalam otak tuh uang terus aja. Tapi sekarang insya Allah mama bapak atau emak jeung bapak terus bisa nampi insya Allah gitu. Mau si aku mah artinya namanya insya Allah sih bisa nerima lah gitu, bisa nerima. Sekarang mah nggak bisa, kalau dulu mah susah banget buat nerima. Sekarang mah alhamdulillah bisa menerima semuanya. Tapi dari Amora juga, meskipun kondisi saat ini sudah memutuskan menjadi transgender, tapi dalam hati kita tetap niat baik untuk membantu saudara kita, orang-orang sekitar kita dan juga orang tua kita kan. Intinya ingin membahagiakan mereka lah. Ya. Gitu. Apa yang kita lakukan juga mungkin kembali lagi prosesnya gitu kan. Proses dari buruk menjadi baik. Gitu kan. Dan mungkin dari pandangan secara umum juga, mungkin kerjaannya gitu, tidak semuanya, karena mungkin dari transgender juga banyaklah orang-orang yang punya karya dengan sendirinya kan. Karyanya sih ada. Jadi kebanyakan manusia tuh kalau memandangnya tuh jadi bonon,
mangkal, maling, apa gitu aja. Tapi kan sekarang nggak ada saya. Kalau misalkan dulu mah ya pas kita pertama terjun ke jalan, ketemu sama sesama wadah itu takut banget. Dulu kalau misalkan ketemu sama banci takut banget. Dulu masih seringnya seneng aja. Kalau sekarang mah lebih ke gimana sih ya, ekonomi aja kayak mengejar ekonomi aja sih. Dulu pernah mengalami sakit hati. Iya. Ditujukan itu sakit hati itu sama wanita atau pria atau siapapun, seorang itu siapa? Oh, kalau mau dari pertama emang iya dulu pernah sama wanita beberapa tahun ke belakang sih. Itu mah cuman pokoknya sakit banget, pokoknya sampai pengen kembali lagi. Berarti sebelum menjadi transgender? Iya, sebelum jadi transgender kan aku pernah ngalamin juga. Jadi pernah punya pengalaman yang sangat buruk, pokoknya dulu sangat buruk banget, pokoknya sampai nggak mau makan, susah untuk apa, pokoknya terpuruk. Jangankan sama wanita, dipikir sekarang sama aku sama cowok juga ya tetap aja sakit hati pasti ada. Sakit hati itu udah ada, mungkin udah lama gitu kan. Sekarang udah punya cowok, kembali suka sesama jenis juga tetap masih ada juga sih yang menyakiti gitu kan. Kirim aku tuh dulu pikiran aku tuh kayak gini, dikiranya perubahan kayak gini nggak akan pernah sakit hati. Nah, kalau kata saya ini dari lubuk hati yang paling dalam, pokoknya sakit banget, pokoknya sakit banget. Serasa lebih dari mencintai perempuan juga sih kalau kata saya. Dalam benak pikiranku kayak gini, dulu sekarang perasaan sama-sama aja gitu kan, sama-sama sakit hati, terus sama-sama ya kayak gitu juga sih. Kalau kata saya itu sakit hati itu menjadi apa sih, motivasi nggak ada sih. Jadi terpuruk sih, kalau kata saya menjadi terpuruk, lebih dari terpuruk gitu kan. Karena mungkin sebagian perjalanan Ya orang yang pernah menyakiti kita, yang kita juga kan sedikitnya ingin berubah lebih baik, meskipun kita tetap pernah disakiti, tapi kita tidak ingin melakukan feedback balik, melakukan kalau yang sama juga sih, kayak gitu aja sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak idola yang disukai? Artis? Siapapun boleh. Kalau artis mah siapa sih? Lupa lagi, si Vera mungkinnya sekarang. Siapa? Si Vera Bramasta gitu. Pokoknya sekarang lagi suka sama dia aja. Kiki Pare, kayak muka-mukanya kayak muka saya gitu deh. Kalau Banci kan ngeliat cowok tuh, ganteng, mau pengen banget gitu kan. Kalau Banci kayak gitu aja sih. Larinya ke sek lagi gitu, pikirannya kotor mulu. Nah, ada nggak ini pengalaman merias dulu, pernah kemana saja, paling jauh di mana? Paling jauh kemana sih ya, paling ke daerah Bandung sih ya. Belum keluar luar Bandung. Kalau daerah Bandung mah paling jauh di mana ya? Sukajadi palingnya, daerah Sukajadi. Pernah ke Lembang, terus Cimahi, pernah. Pesaing-pesaing di perias-perias Cimahi itu sebenarnya banyak. Cuman larinya kayak gini, ini rezeki kita, ini milik kita aja, gitu aja sih pikirannya. Tetap kita disyukuri lah. Disyukuri aja. Ada kecil gede penghasilan, ya udah itu disyukurin aja gitu. Nah, untuk pengalaman unik, punya nggak pengalaman unik? Pengalaman unik? Pernah sih pengalaman unik pas lagi dulu banget ya, lagi turun di jalan tuh ya, di jalan apa tuh ya, lupa lagi. Nih di Pesta Citylink. Ceritanya gini ya, ulang tahun temen, terus pulang kan larut malam. Kita lagi jalan nunggu Grab nunggu angkot gitu kan nggak ada. Nunggu Grab nggak ada, nunggu angkot apalagi kalau misalnya udah jam 2 malam. Terus kita lagi jalan kaki sampai tadinya sih nggak tahu ke gang
nggak tahu masuknya kemana, keluarnya kemana. Tahu-tahu keluarnya dari Immanuel. DPI nih, dipegat di kalau kata Sunda nama dibeberik deui kitu nya, dibeberik we bari mamawa awi. Sok sia bencong. Kesan yang paling lucunya tuh teman aku si Nopi tuh ya, si Nopi. Aku pengen modal katanya, aku pengen juga air gitu kan. Kalau kata gue nggak ada air di sini, nggak ada yang buka WC umum. Kata gue tuh ada gorong-gorong itu tuh, masuk aja lu modal aja di sana. Iya, pada setel musik. Aku lari di break EPI gitu yang kayak gitu, pokoknya dia mah lagi nyon-nyon aja modal. Tapi kan perasaan aku nggak enak juga ya, masa seorang aku kesini berdua sama teman, masa aku pulang sendiri kan nggak mungkin juga. Jadi pas udah lagi di break tuh sama EPI aku pulang lagi ke tempat kembali lagi karena aduh teman gue tuh ada yang lagi modal kan. Itu mah kenangan paling terpahit, pokoknya lari-lari lebih dari di break setan pokoknya. Serem itu penenggelna gitunya apa pokoknya di barada tapi tiba ada disiksa ku EPI kan ada kesieunnya dan sieun lah urang teh ku awi mah itu lobaan itu seorang tapi tetap itu banyakan itu berkelompok sih. Itu aja paling kenangan paling yang terlucu mah tapi teman itu dengan posisi dia tahu bahwa dikejar sama orang lain. Enggak, dia fokus aja. Dia fokus modal aja, gorong-gorong gitu. Kirim gue dapet tamu kayak apa? Taunya dia lagi modal. Pas tahu-taunya dia, loh temen gue kemana? Terus dia telepon, lo di mana? Nih di break ya Pak, iya di mana? Coba, lu senang karek beres modal. Dengan senangnya bilang modal, jadi gue balik lagi, ketemu lagi sama Happy lah, di break lagi lah. Pokoknya jalannya tuh jalan ke gang, pokoknya gangnya tuh jauh, pokoknya gang kecil, gede, ketemu lagi, tahu-taunya keluar dari Immanuel. Itu aja sih pengalaman iya, keramik dan tersiksa juga. lebih disiksa. Tapi kenapa dari FPI dulu kan kalau sekarang kan sudah tidak ada. Nah, kenapa atas dasar apa mereka mengejar kita? Kayaknya atas dasar itu mah kayak diskriminasi gitu kalau masalah lebih ke agama gitu sih ya. Karena kalau kata mereka laki-laki nggak mungkin jadi perempuan. Ya gitu aja sih, kebanyakan diskriminasi aja kayaknya mah ke kaum minoritas kayak ya kak saya teman-teman semuanya pasti punya pengalaman sama FPI, Satpol PP. Kalau Satpol PP aku nggak pernah. Aku kalau ada aja Satpol PP tuh ya kita lega lebih panjang, larinya paling cepat lebih dari kanguru. Kalau gimana ya kalau sama lari kuda zebra tuh kalau dia dipecut langsung pokoknya mah kayak gimana ya tapi mungkin atas dasar mereka mungkin apa ya mungkin benar juga berkaitan dengan agama tapi menurut saya pribadi mungkin itu salah tuh dalam hal caranya karena alangkah lebih baik kita dibicarakanlah secara baik-baik atas dasar apa gitu kan kita tuh melakukan seperti ini kita mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau misalkan memang dari pihak lain gitu kan memang lebih baiklah ke jalan yang benar diluruskan tapi alangkah lebih baik ditompang lah dibantu untuk secara ekonomi dengan catatan gitu ya dengan catatan kita jangan dipersulit kalau misalkan lowongan pekerjaan untuk para minoritas. Terus pekerjaannya buat kaum para transgender dan minoritas warga Indonesia tuh kalau pengen saya tuh jangan dipersulit. Misalkan kerja di pabrik tuh samain aja. Kalau misalkan kita udah nanya cewek ya udahlah anggaplah kita apa aja gitu. Yang penting kita jangan dilihat fisik, lihat aja kerja aja. Kinerja kita kalau kinerja kita bagus ya kenapa enggak gitu kan. Indonesia tuh yang bikin gambar itu seperti itu. Ada yang sekarang percuma. Sekarang perguruan tinggi makin banyak. Sedangkan pekerjaan di Indonesia di Indonesia Jawa Barat susah banget kalau buat minoritas seperti kita apalagi
lapangan pekerjaannya. Ya, Lapangan mudah-mudahan pekerjaan. harapan mungkin Harapannya. untuk lapangan pekerjaan lebih diperluas lagi lah, dikasih space lah. Ya gitu. Kalau misalkan boleh nyampein ya buat Indonesia, buat Bapak Jokowi, kalau misalkan terus buat desinaker Indonesia, apalagi khususnya buat Kabupaten Bandung, kalau bisa ini mah harapan dan mohonan gitu kan dari semuanya kaum minoritas. Kalau misalkan jangan dipersulit, please jangan dipersulit lowongan pekerjaan, mau di pabrik mau jualan apa gitu kan lebih enak gitu kan kalau dibicarakan dengan baik gitu. Betul. Jadi sesuai dengan kemampuan Ya, masing-masing di ya. bidangnya. Kan nggak mungkin sekarang kita nggak mampu ibarat kerja kuli panggul, Betul. terus kerja jual pasir gitu, apa sih material gitu kan nggak mungkin. Betul. Angkat jungjung dah tuh lembek sih. Lembek sih. Jadi kembali lagi sesuai Kembali dengan lagi, iya. kemampuan masing-masing. Masing-masing, ya. Mungkin ada penutupan ada pesan-pesan mungkin untuk Pesan. siapa seorang dan boleh nggak bebas. Buat seseorang aja ini mah. Tapi kalau misalnya nggak bisa seseorang, mungkin semuanya aja ya ini mah. Khususnya buat mantan terkasih tercinta pokoknya, buat kalian yang pernah nyakitin saya, terus buat kalian juga yang pernah nyakitin saya, mau ini pacar apa ini teman gitu kan, saya mohon kalau misalkan kalian menjalin hubungan lagi dengan transgender, kalian yang pernah sia-siakan, terus kalian yang pernah bohongin mereka. Kalau misalkan kalian emang udah nggak suka, terus udah nggak mau, ya udah kalian bisa pergi, bilang aja dengan baik-baik. Jangan sekarang masalahnya dengan perselingkuhan, terus kamu pengen jauh dari aku, terus kalian deketin siapa gitu. Kalau kata saya enggak, sakit banget sih itu mah. Lebih sakitnya lebih banget pokoknya. Jadi saya pengen minum Paramex 10 gebet. Abi mah yang minum Paramex 10 gebet. Nah, gitu jadi mabok. Iya, Bukan jadi mabok. Jadi kan pusing. Lebih dari Tapi pusing sih. yang penting tetap kalau misalkan menyayangi seseorang Ya. itu jangan pernah dari awal manis Ya, dan akhirnya itu. pahit ya kan. Tetap kalau misalkan memang sudah tidak nyaman Ya. dibicarakan dengan baik. Sudah tidak nyaman, ya udah kalian pergi aja nggak apa-apa, kita mah asal bilang aja, jangan bilang kayak gini mau A B C D E F G, ujung-ujungnya kamu nanti ketemu lagi sama saya, terus nanti kamu bilang sayang kaduhung Abi neng Pengen balikan lagi. Abi kaduhung bakal nyakitin kamu, terus kejauhin kamu ya, terus pas lagi aku galau-galaunya kamu kemana, sampai aku nggak bisa makan, pokoknya nggak bisa beraktivitas, terus cari duitnya jadi males. Karena kenapa? Karena masih kepikiran sih sama dia sih ya, sama sesuatu aja sih. Nah itu terima kasih banyak sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan lah pengalaman dan juga cerita-cerita yang barusan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Iya. Mudah-mudahan terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat terus, sehat Amin. selalu, dan mudah-mudahan diberi kelancaran dalam Amin. hal apapun. Dalam bisnis ya. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.